Hari ini gue ngobrol bersama Mam Uung, seorang pebisnis. Waduh. Perempuan. Aduh, kayaknya jangan disebut pebisnis deh. Emak-emak aja kali ya. Mama, tapi bisnis kan? Cuman yang menarik adalah, ini kan makasih udah jauh-jauh datang dari Surabaya. Kita kan? juga terima kasih nih. Cuman angle yang menarik adalah, jadi kalau kami ini di stand up comedy, di kesenian-kesenian yang biasa dilakukan, itu selalu berangkat dari kegelisahan dulu. Jadi kalau misalnya lagi mau bikin materi stand up atau mau bikin film, itu berangkat dari kita lagi gelisah soal apa. Nah biasanya kalau buat gua ya itu cemen-cemen aja gitu. Kayak misalnya ditolak pacar lah, atau patah hati lah, atau tiap malam minggu nggak ada cewek yang mau. Akhirnya bikin misalnya kayak malam minggu Miko gitu. Mam Uung ini kan berawalnya sama dari kegelisahan juga. Bener. Baru akhirnya jadi jalan bisnis, kalau nggak mau dibilang bisnis ya, tapi sebuah usaha panjang yang sampai sekarang ini kan. Nah itu bisa diceritain nggak nih bisnisnya apa, usahanya apa, dan dari mana asalnya? Oke, jadi sebetulnya Mam Uung itu juga berangkat dari keresahan aku. Kan 2018 tuh aku punya anak pertama, terus di situ aku benar-benar clueless banget, aku nggak ngerti sama sekali tentang ASI, tentang menyusui. Jadi kayak ya jalan aja lah, nanti mau ASI oke, formula oke. Terus begitu ternyata lahiran, sampai di situ. Nah, ASInya nggak keluar, terus habis itu anaknya nangis-nangis, nggak tahu harus ngapain. Terus waktu itu udah sebetulnya aku tuh pengen banget kayak aku harus kayaknya udah kasih formula aja deh gitu. Tapi di rumah sakit itu ternyata nggak jual formula. Oh, gitu. Di rumah sakit itu memang nggak ada. Nggak ada formula dan rumah sakit aku tuh kebetulan pro ASI. Nah, dari situ aku tuh betul-betul diedukasi sama tenaga medis di sana ya, kayak intinya nggak apa-apa Bu, nanti ASI aja, bayi itu punya cadangan makanan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik gitu ya, karena keluarga suami juga bukan keluarga ASI, jadi kita betul-betul semua tuh buta kan, nggak ngerti apa-apa. Jadi tuh sampai udah bingung, sampai suster kepala tuh turun. Apalagi anak aku tuh anak pertama, cucu pertama, jadi tahta tertinggi di rumah. Gitu. Jadi itu benar-benar kayak udah nggak tahu harus gimana. Nah, dari situ kok untungnya suami aku tuh dia dengerin susternya itu, terus dia mulai kayak ya kita coba aja lah buat mengasihi pakai apa ASI gitu, kamu usahakan dulu gitu. Nah ternyata hari ketiga keluar dari rumah sakit ASI aku belum keluar. Sebetulnya aku tuh udah ngomong sama suami beliin formula. Jadi nanti kamu jemput aku bawa formulanya sampai rumah, kita kasih formula gitu. Terus ternyata suami aku nggak bawa, dia alasan nggak dapet nih formulanya gitu. Terus di rumah aku disuruh nyoba lagi, coba gitu. Nah dari situ akhirnya coba dengan segala kesulitannya, anaknya nangis, terus putiunya itu sampai bolong, sakit, lecet, berdarah-darah. Jadi aku setiap nyusuin tuh harus gigit handuk, terus nggak ngerti, terus kayak edukasinya apa aja tuh nggak ngerti. Cek di Google, tahu kan bahasa Google tuh kadang malah semakin menakut-nakuti gitu, jadi makin parno. Iya jerawat aja dibilangnya hati-hati kanker. Bener kan? Nah terus habis gitu mau cari dokter laktasi juga kayak misal aku problemnya sekarang nih, tapi nggak bisa langsung dapat sekarang. Kayak kamu nanti janjiannya dapatnya slotnya hari apa kayak gitu. Padahal kan maksudnya itu nggak bisa ditunda kan gitu. Nah dari situlah akhirnya lahirlah Mam Uung ini gitu. Jadi dari keresahan aku itu, aku suka sharing di Instagram. Dari situ ketemu sama mamah-mamah yang sebetulnya kita juga nggak tahu siapa, nggak pernah kenal, tapi punya problem yang sama gitu. Nah dari situ kayak sering chattingan sama mama-mama sampai subuh-subuh gitu. Terus suami aku tuh mulai kayak, kamu tuh ngapain sih kalau subuh anaknya tidur ya kamu tidur gitu loh. Kok kamu subuh nih malah asik, kadang voice note, kadang chat kayak gitu. Karena aku tuh kerasa kayak aku punya temen yang seperjuangan, temen yang bisa kayak saling ngerti. Karena kalau ngobrol sama suami kan kadang agak gak nyambung ya kalau ngomongin ASI gitu. Jadi kalau betul-betul ngomong yang sesama ibu-ibu tuh relate banget gitu. Nah jadi dari situ lahirlah Mam Uung. Akhirnya kita bikin konsultasi menyusui gratis 24 jam. Jadi kita yang pertama kali gitu ngegongin konsultasi gratis 24 jam. Nah kenapa dibuat 24 jam? Ya karena dari pengalaman aku tuh ibu-ibu tuh overthinkingnya adalah di jam subuh. Ibu-ibu overthinking tuh gak mengenal jam, nanti jam segini baru overthinking ya kan, gak gitu. Jadi makanya kita bikinnya 24 jam gratis gitu. Tapi memang kan saya juga ada suatu penyakit lah ya. Baru taunya tuh kayaknya mungkin 2 bulan kemarin nih, terus baru tahu dokter bilang nih kayak kamu ada sakit ini deh gitu. Google juga nggak nemu. Makin parno kan? Iya makin parno. Apalagi masuk ke forum, ada forum penyakitnya segala macam, makin parno lagi. Sampai akhirnya nyari tahu, nemulah ada satu orang pernah ngomongin penyakit ini di sosmed. Ngontak dia dan dia ternyata adalah anggota komunitas dari penyakit ini di Indonesia, ya kan?
Nah, menemukan orang untuk diajak ngobrol itu tuh memang setengah beban udah keangkat aja sih. Benar. Karena gue ketemu sama orang yang punya problem yang sama, ya kan? Jadi kita berbagi resource tuh. Benar. Ini cara ngatasinnya tuh gini, ngatasinnya gitu. Itu pada saat itu kan masih nggak ngerti apa-apa ya. Dan dia udah lebih dulu mengalami kan. Kalau ada apa-apa dia bisa nanya anggota komunitas yang lain untuk share ke kita juga gitu. Benar, benar. Jadi memang support sistem itu tuh emang sepenting itu. Iya. Nah, berarti Mam Uung ini dibuat karena dulu kamu juga bingung mencari yang informasi yang benar atau orang yang punya pengalaman yang sama gitu. Betul, karena kan aku merasa kayak waktu anak pertama itu ya, aku merasa kenapa semua beban menyusui itu kayak di aku. Udah anakku berat badannya tuh susah naik, terus habis itu aku menyusui tuh sakit, sering lecet, anakku banyak alergi. Jadi tuh kayak segala macem, aku tuh merasa kenapa kok semuanya tuh di aku merasa paling berat banget. Tapi ketika kita bertemu sama ibu-ibu yang lain, kayak kita punya kacamata yang baru gitu. Iya. Mau konsul soal laktasi juga, itu janjiannya juga mungkin karena penuh susah dapet. Benar. Baru ada slot 17 tahun kemudian ya kalau nggak salah ya. Udah nggak butuh. Lama banget ya. Udah nggak butuh. Oke. Nah, dari keresahan menjadi sebuah wadah si Mam Uung, terus elemen ekonominya ada di mana? Oke, jadi ini juga menarik sih sebenarnya, ini banyak banget ditanyain sama orang-orang. Terus kamu tuh bisa untungnya gimana gitu kan? Kan gratis. Bener gitu. Nah, jadi memang gini, kalau di kita juga jualan produk. Ada produk di sini yang kita jual, yaitu ASI booster, terus ada kayak susu, ya intinya kayak kebutuhan ibu menyusui lah. Gitu. Nah, tapi menurut kita jualan produk ini hanya sebagai side-nya. Justru yang utama itu adalah kita pelayanan gratisnya kita dulu. Jadi memang kita itu membangun kayak kan gini, aku tuh sebenarnya nggak cuma punya Mam Uung. Jadi aku punya satu lagi yang skincare bayi itu namanya Moel. Oke, itu skincare buat bayi. Buat bayi gitu. Karena itu juga berangkat dari keresahan gitu kan. Nah, berawal dari keresahan anakku juga. Iya, bahwa keresahannya adalah anakku tuh kulitnya sensitif banget, alergian kayak gitu. Nah, jadi waktu kita membangun awal di Mam Uung ini, kita itu benar-benar kayak ini tuh sosial sebetulnya, kayak lebih ke sosial gitu. Tapi kan kamu nggak mungkin bisa kuat sosialmu kalau ekosistemmu nggak jalan dong gitu. Nah makanya kita juga ya kita ada produk yang kita jual gitu. Terus tapi tuh kita nggak mengharuskan ibu-ibu tuh kayak gini. Misalnya yang mau konsultasi ke kita, kamu harus beli produknya Mam Uung ya, atau kamu harus pakai produknya Mam Uung baru kamu boleh konsul. Enggak. Jadi kita sama ratain semua. Ini lumayan, kalau aku bilang ya lumayan kayak jalur langit juga kali ya. Karena ibu-ibu itu kan orang yang jujur. Kalau aku bilang ya, ibu-ibu itu lebih kayak dipercaya gitu kan. Kalau mereka lagi ngomong apa tuh mereka dipercaya karena mungkin kita relate ya, kita sesama mengalamin gitu. Jadi ketika akhirnya gini, misal satu ibu ini konsultasi di kita, ibu ini nggak bisa beli gitu, nggak bisa beli produk kita, nggak bisa pakai produk kita, misal gitu. Nah, tapi ketika dia merasakan solusi dari konsultasi di kita, fasilitasnya kita, dia akan menyarankan ke ibu-ibu yang lain, yang mungkin ibu-ibu lain ini bisa membeli gitu. Jadi ya itu aku kadang juga bingung gitu, gimana kita betul-betul nggak pernah yang hard sell kayak harus pakai Mam Uung ya kalau mau konsultasi atau gini, tapi itu benar-benar kayak jalan senatural itu gitu. Ya artinya kalau mau beli-beli enggak ada maksa juga. Enggak ada maksa, dan kita tuh udah bikin SOP, semua yang konsultasi ke kita, kan kita tuh timnya konselor ya, itu ada sertifikasinya. Nah semua yang mau konsultasi ke kita itu nggak boleh ditawarin untuk beli produk. Gitu. Jadi kamu benar-benar masalahnya apa, fokus ke situ. Nggak boleh nanti ke sana-sana, gimana Kak kalau udah selesai mau nggak cobain ini, mau cobain itu nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar ya harus solutif di situ aja, fokus ke situ gitu. Dan ya itu tadi gitu, karena akhirnya dari mulut ke mulut gitu malahan kayak menyarankan. Even mereka yang kadang nggak pakai itu mereka bisa kayak tuh cobain Mam Uung, karena mungkin mereka udah ngerasain ya ketika ini gimana gitu. Dan juga banyak sih, selain itu yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua memang banyak ibu-ibu tuh yang membuktikan kalau semisal perubahan di anaknya mereka. Kayak contohnya di kita kan banyak tuh konsultasi yang anaknya prematur, yang lahir berat badannya rendah gitu. Terus atau misal yang anaknya tuh ada kayak kelainan sesuatu kayak gitu. Nah ketika mamahnya ini konsumsi ASI booster Mam Uung, terus diimbangin dengan konsultasinya kita, didampingin gitu, anaknya tuh bisa kekejar berat badannya, tumbuh kembangnya bisa bagus gitu. Jadi dari selain ya yang
jalur langit juga ada memang yang ibu-ibu tuh udah membuktikan gitu. Jadi akhirnya mulut ke mulutnya tuh semakin kuat. Bahkan kita sering banget kadang ditekin mamah-mamah tanpa kita minta gitu ya. Ketika mereka habis pakai Mam Uung terus mereka buktiin. Kayak yang kemarin tuh aku ada konsultasi ke tempat aku, dia anaknya lahir prematur gitu. Dalam 1 bulan tuh naik hampir 2 kilo gitu pakai Mam Uung gitu. Dan anaknya waktu itu juga ada waktu lahir prematur paru-parunya belum matang gitu. Terus kan dokternya bilang, malah dokternya mamanya ini bilang, saya sama dokter saya tuh disaranin buat minum Mam Uung karena katanya tuh bagus gitu loh. Jadi dia waktu itu minum dan ternyata dia membuktikan gitu. Anaknya tuh sebulan naiknya tuh hampir 2 kilo. Gitu. Which is ini ASI booster berarti? ASI booster. Bahannya apa segala macam itu apa? Ingredientsnya. Kalau ASI booster kita kan banyak semua natural. Jadi tuh gini, di Mam Uung ini, makanya ini lagi ya, kayak aku tuh setiap bikin produk, Mam Uung itu sebetulnya produknya nggak banyak gitu. Jadi kita itu bukan kayak toko baby shop gitu yang misal satu banyak banget, atau misal kayak Aji Mumpung, kamu punya nama jualin aja semua kayak gitu. Jadi kita benar-benar fokus banget. Kalau aku merasa ibu menyusui ini nggak butuh, ya nggak usah develop produk gitu. Bahkan dari bikin ASI boosternya ini aja, dulu kan kita pertama yang pakai daun kelor, which is waktu itu tuh. Di sayur enak banget ya. Bikin santuy itu. Nah waktu itu dulu tuh belum ada yang pakai daun kelor. Banyak orang yang kayak, kok pakai daun kelor sih? Daun kelor tuh nggak bisa bikin asinya gini kayak gitu. Tapi aku percaya gitu, dan kita bukan cuma percaya aja, tapi kita memang benar-benar mempelajarin by jurnal gitu. Bahkan ini pun kita juga lagi jalanin suatu penelitian gitu ya, efek Mam Uung ke beberapa ibu-ibu gitu. Karena kan masih banyak tuh kayak anggapan masyarakat ASI booster tuh cuma efek placebo, cuma kayak efek ya karena kamu minum, kamu jadi pede, akhirnya ASI kamu jadi lancar gitu. Nah, kita pengen betul-betul kita tuh mau menunjukkan gitu, sebetulnya kita tuh mau pengen memberikan yang terbaik buat ibu-ibu supaya kalian tuh tahu kalau minum Mam Uung tuh bukan cuma efek placebo gitu. Jadi kita lagi penelitian sekarang bareng profesor gitu ya di 80 ibu-ibu itu. Jadi memang kita split, kita kasih yang ada Mam Uung, kita ada kasih yang lain. Tapi mamah ini nggak ada yang tahu kalau mereka sebetulnya ada minum Mam Uung gitu. Mereka nggak ngerti yang kontrolnya ya, kalau di penelitian namanya kontrol tuh. Bener, mereka nggak ngerti mereka tuh minum apa gitu. Terus kan bisa dilihat kan, nah yang minum ini, oh ternyata anaknya makin gede tapi ASInya tetap stabil. Ada yang nggak minum, ketika anaknya tambah gede ya ASInya ikut ngedrop kayak gitu. Jadi benar-benar pada saat bikin produk pun tuh itu juga dari problem aku gitu. Karena aku lihat di Indonesia itu banyak banget ibu tuh masih kayak ibu menyusui makannya harus banyak. Padahal kan kita bukan cuma makan banyak, kita itu harus makan yang bergizi, bernutrisi, even itu nggak banyak gitu. Kamu cukup aja nggak apa-apa, tapi perhatiin nutrisinya gitu. Jadi waktu bikin Mam Uung pun sama gitu. Aku nggak mau cuma bikin ASI booster yang buat banyakin ASI. Karena menurut aku kalau kamu mau banyakin ASI ya sering aja menyusui, sering aja pumping, ASI kamu akan banyak gitu. Tapi yang terpenting adalah gimana ibu ini bisa mendapatkan nutrisi gitu ya. Ketika namanya ibu menyusui kan kadang makan seala kadarnya lah, makan gak sempet, makan kejar-kejaran waktu gitu. Jadi gimana caranya kamu tuh bisa tetap memenuhi nutrisi kamu dengan praktis. Itu bentuknya apa? Kapsul gitu, atau ada versi minumnya kah? Ada versi minum tapi itu as a snack ya. Jadi kayak susu, ada cookie gitu. Soalnya dulu pas Anissa zaman menyusui, saya pernah nggak sengaja minum itu. Pernah nggak sengaja minum. Gimana rasanya? Rasanya, aduh lupa lagi gimana ya. Kayak susu ya sebenarnya ya. Ya nggak sih? Ada susunya. Ada yang kayak gitu? Ada yang susu memang ada yang kapsul. Kalau yang kapsul sih sebetulnya ya baunya tuh memang enak. Aku bilang kalau di bau tuh enak, tapi kalau diminum ya sebetulnya nggak ada rasa apa-apa ya, kayak kita minum kan, tapi lebih praktis kan. Kayak contohnya nih ibu menyusui harus makan misal kayak daun kelor, kamu ikan protein gitu, mau makan daging atau ikan setiap hari berapa banyak sih, kan pasti enak banget gitu. Sedangkan kalau kamu minum kapsul kan lebih praktis, tapi kamu tetap bisa memenuhi nutrisinya. Oke, berarti itu banyak ekstrak yang itu ya, kayak daun kelor apa segala macam dimasukin dalam satu kapsul kayak gitu. Bener. Tadi kan disinggung soal sertifikasi. Apa sertifikasi apa yang diambil berarti? Konselor sebagai? Jadi gini, kalau di menyusui itu kita itu nggak bisa kayak konselingin orang tanpa sertifikasi itu. Jadi kayak kita kayak istilahnya kalau misal kita berobat ya kita ke dokter. Kan lebih terpercaya gitu kan. Kalau berobat ke dokter, Ya, nah kalau misal di menyusui ini kita ada sertifikasi konselor menyusui. Jadi itu ada pelatihannya memang. Gitu. Jadi kita pelatihan kurang lebih 40 jam lah gitu. Jadi pelatihan untuk tahu kayak gimana cara mengonselingi, ilmu-ilmu ASI itu gimana kayak gitu. Bahkan kita sekarang kan udah ada 30 konselor yang
tersertifikasi. Nah, nggak berhenti di situ, kita juga punya medical doctor. Jadi kita tuh undernya kita itu ada dokter, juga ada konselor, ada spesialis anak, ada spesialis kulit gitu. Karena masalah ASI itu banyak banget. Kok jadi gede banget ya? Iya. Dari awalnya punya anak, terus bingung caranya menyusui supaya keluar ASInya kan pada saat itu. Terus tiba-tiba sekarang jadi begini. Bener. Jadi kemana-mana gitu. Bener, karena tuh kayak begini. Contohnya ya, waktu aku anak pertama, kan aku bilang anak pertamaku tuh benar-benar anak belajar banget. Oke. Dia pipinya tuh merah-merah. Yang disalahin siapa? ASI. Itu ASI kamu tuh, kamu nyusuin tuh nggak bener. Kalau habis nyusuin tuh dilap. Karena ASI kamu tuh jahat, ASI kamu tuh panas, ASI kamu tuh pedes, kayak gitu-gitu loh. Makanya bikin pipinya anaknya merah-merah. Kan kalau kita ibu-ibu baru yang nggak ngerti, kita percaya-percaya aja sama mitos. Karena kalau misal kita nggak percaya, orang tua kan selalu ngomong, kamu kok ngeyel sih, nggak percaya sih sama mama, kayak gitu kan. Jadi makanya dari situ kita rangkul tuh para dokter-dokter. Jadi kan kita ngomong bukan cuma sekedar ngomong, tapi ngomong memang berdasarkan ada penelitiannya. Oh, kalau ternyata merah-merah itu bukan karena ASINya. Karena banyak loh beberapa ibu tuh juga mereka sampai berhentiin menyusui karena pipi anaknya merah-merah. Itu ternyata kenapa menurut dokter? Ya karena ada alergi memang, tapi alergi apa yang dimakan ibunya kan disalurkan melalui ASI. Tapi bukan berarti dia kena ASINya langsung. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita harus edukasi ya ke ibu-ibu ya supaya mereka nggak kemakan mitos-mitos juga kan. Jadi proses perjalanan menyusuinya tuh tetap bisa jalan dengan lancar. Tapi apa yang dimakan si ibu itu anak juga bisa ngerasain juga? Bisa. Kalau pedes, ngerasa pedes juga bisa gitu? Nah, jadi bukan secara rasa pedes, tapi kayak misal senyawa cabe itu ada satu kayak senyawa gitu yang bisa bikin anaknya mungkin jadi mencret, diare kayak gitu, atau bikin anaknya jadi lebih rewel gitu. Jadi bukan kalau misal kita makan pedas, oh anaknya jadi kepedesan, enggak gitu. Oh, enggak gitu ya? Enggak gitu. Gitu. Jadi itu kayak rasa apa? Mungkin lebih ke aroma kali ya. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan yang bener pedes, ASINya jadi pedes, itu enggak. Kan tadi kan katanya banyak yang konsul 24 jam gratis. Ya. Ada tuh, tapi yang jam 2 pagi ada tuh. Banyak. Oh, apa WA apa nelpon? Ada WA, ada video call. Jadi kita itu timnya kan shift gitu ya. Jadi standby. Jadi kalau misal mamahnya mau video call, ya kita siapin untuk video call. Oh, bisa gitu juga? Bisa juga. Tapi gratis. Bukannya kalau itu jadi rame banget ya? Nah, secara itu gratis kan? Iya, kita sebulan itu setahun kemarin aja ada 651.000 new kontak. Ini sebetulnya tim konsul itu setiap harinya kadang sampai kayak kewalahan juga. Ya gitu. Iya dong. Ya dong, gratis. Benar, tapi gimana ya? Kalau masanya begini, kalau kita nggak kasih gratis, kita berbayar, kita nggak akan bisa menjangkau banyak. Itu benar sih. Tunggu. 651.000. Apa ini ada nomor telepon ini berarti? Ada. Berapa nomor teleponnya? Maksudnya nomor teleponnya kita? Iya, atau? boleh di-share nggak? Oh, boleh sih. Berapa? Berapa ya? Aku nomor konsul ya. Ya ada lah, nanti lihat aja di bawahnya. Iya. Berarti itu orang tahu nomor itu? Tahu. Loh, bahkan gini, kalau di kita itu kamu beli produk, itu di boxnya aja kita kasih konsultasi gratisnya kemana? Kok bisa ya dikasih konsultasi gratis? Bentar, ini di luar nalar saya nih. Tunggu. Kalau di industri kami lah, di industri kami pengen nanya apa segala macam. Terus kalau kita buka konsultasi gratis itu pasti nggak kepegang sama sekali, karena itu kayak kita buka gerbang, pasti orang nanya kita juga nggak bisa filter pertanyaannya, terus bener. yang gitu loh. Bener. Apa step by stepnya nih? Itu serandom apapun pertanyaan diladenin juga kan? Oh iya. Kakak tahu nggak? Jadi itu di kita gitu ya. Ini makanya ASI itu sebetulnya kompleks banget ya. Kayak masalah ASINya seret gitu. Kita kan nggak bisa langsung judging ibu ASINya seret. Oh iya, ibu mungkin kurang nyusuin atau gimana kayak gitu. Bisa jadi karena masalah sama suami, bisa jadi karena masalah ekonomi, bisa jadi cuma karena masalah dia itu tidak belum bisa menerima. Kan kalau kita habis lahiran tuh kan kadang ada perubahan tubuh, baby blues. Bener kayak gitu. Itu bisa jadi ngefek ke ASI gitu. Aku banyak banget aku sampai simpenin. Itu tuh kemarin banget ada yang tiba-tiba DM aku, dia betul-betul langsung bilang aku mau kayak gitu. Bahkan nih ada sampai bilang gini, ada yang masalah ASI maksudnya, karena masalah ASI dia sampai depresi gitu. Benar. Oh iya. Iya. Gitu. Karena support system nggak ada kayak gitu. Terus dia ngerasa sendirian gitu. Jadi banyak banget sebetulnya kayak problem ASI itu bukan karena mamahnya nih nggak ngerti loh, tapi karena lingkungannya itu juga bisa bikin kayak begitu. Tapi memang masuk akal sih kalau gara-gara ASI nggak keluar lah, katakan ASI nggak keluar nih.
dia jadi sampai depresi, sampai sedih, ya make sense sih. Karena itu mungkin dia merasa itu adalah bagian menjadi ibu kan. Bener. Iya kan? Terus ada satu part of being ibu yang dia nggak bisa kasih. Iya. Itu secara mental dan psikologis pasti kena juga tuh. Benar. Ya Dan kadang kan selain itu dia juga ada problem lain kayak tuntutan dari lingkungan kayak kok ASINya nggak keluar sih, kok anaknya begini sih, anak kamu nangis terus tuh. Yang disalahin pasti ibunya lagi. Ini kamu jadi ibu karena begini. Menurut aku ya, kan aku banyak nih sekarang kan kayak udah pada eranya Gen Z punya anak ya gitu. Jadi mereka itu selalu berpikir kayak sebetulnya menyusui itu bakal datang secara natural gitu. Karena kita seorang wanita ya kita naturalnya kita bisa menyusuin kayak gitu kan. Karena kan digambarkan kayak hewan-hewan di luar sana aja tuh nggak ada tuh konselor menyusui, mereka bisa menyusui secara alami gitu. Tapi kenapa kok banyak orang yang kesulitan untuk menyusui ya? Karena menurut aku menyusui itu bukan datang secara natural. Menyusui itu butuh latihan. Tapi kan itu nggak pernah disuarakan kan. Orang tuh taunya kayak ya kita habis lahiran pasti langsung bisa nyusuin anaknya gitu. Padahal itu butuh latihan, ada caranya, ada tipsnya gitu. Tapi banyak ibu tuh yang akhirnya kayak mau bertanya aja kadang malu karena udah takut sama judgingnya orang-orang sekitar kayak ih kok nggak ngerti sih. Iya paham. Jadi tuh penilaian sosial tuh juga ngaruh banget gitu loh untuk masalah menyusui ini. Apa yang paling lazim? Pertanyaan apa paling lazim? WA yang masuk apa? P. Ada nggak? Jam 3 pagi P. Udah gratis, lo PPP doang lagi. Kadang itu yang paling banyak ya kayak selalu ngomong sih, Kak ASIku nggak keluar. Itu gitu. tuh udah paling lazim lah ya. Paling lazim, tapi kan kita pasti langsung tanya dong ASInya nggak keluar. Oke, berarti kan kita harus cari tahu dulu kenapa ASInya nggak keluar. Karena menurut aku sebetulnya lebih enak kalau mama yang konsultasi itu mereka udah bisa mengenali dirinya dan kendalanya apa. Itu kita cepet banget tuh. Tapi kalau semisal ada kan beberapa mama yang kayak ASIku nggak keluar gitu. Terus kita misal tanyain apa-apa, ternyata ujung-ujungnya oh ya dia stres, mungkin masalah ekonomi kayak gitu. Mungkin ujung-ujungnya stres, masalah crash sama mertua, sama orang tua sendiri kayak. Berarti gitu. kalian ngedamain atau enggak? Itu gara-gara mertua sini kita bantu. Tapi dari aspek bisnisnya nih, kan nggak semua orang yang dapet nomor teleponnya dan ngontak, nggak semuanya bisa langsung mengkoneksi antara ini adalah ada produknya Mang Uung, Mam Uung. Nah, gimana caranya tetap masih bisa dapat lead dan akhirnya produk masih bisa kejual juga meskipun ini konsultasinya gratis? Apa itu emang nggak dipikirin? Oke, jadi sebenarnya gini, pasti dipikirin dong. Karena kita gratisnya kita ini nggak akan bisa gratis kalau ekosistem nggak disupport sama bisnisnya gitu. Nah jadi ya kita bagi timnya. Jadi ada tim yang memang khusus untuk hard sell, ada yang jualan kayak ya live streaming apapun ada. Tetap mereka ya kayak gitu ada gitu. Misal kayak masuk baby shop apapun ada, offline online ada semua. Tapi fokus utama kita tuh adalah di sosialnya ini tadi gitu. Jadi kalau kadang kita sering nih kayak ngomong sama tim tuh kita itu kayak bisnis sosial gitu. Memang kayak nggak terlalu kayak untungnya jadi tipis banget gitu. Yang penting tapi sosialnya ini jalan. Contohnya kayak begini, kita nanti bulan Agustus ini kita mau bikin festival buat Bumil sama Busui di CP di Tribeka, dan itu acaranya gratis 3 hari gitu. Nah kadang kan kadang kita juga mikir kayak duitnya dari mana gitu. Tapi ya kayak gitu, ini tiba-tiba kayak ya ada sponsor yang datang, yang maksudnya bener-bener sponsor itu mau biayain di situ. Jadi acara gratis kan? Gratis, acara kita gratis. Berarti ada talk show, ada apa? Ada talk show, ada konsernya gitu. Jadi bener-bener karena menurut kita ibu menyusui nggak ada acaranya ibu hamil sama ibu menyusui, bener kan? Bener. Gitu. Kalau semisal mau konser juga, konser tuh konser anak muda ya bisa lah. Misal kita orang tua mau ngikutin konser, tapi kan kita bikin yang ini tuh nyaman gitu loh buat ibu hamil. Buat ibu hamil. Itu akan jadi pemandangan konser yang cukup unik sih. Penontonnya gitu. Tanpa bunyi-bunyi. 9 bulan. Oke. Oh, apa nih? Ada festival menyusui itu 3 hari. 3 hari. Di Agustus 2025. Tepat di momen World Breastfeeding Week. Iya. Kenapa harus bikin event? Emang nggak cukup repot dengan jawabin 600.000 orang kan WA ada ini? timnya sendiri. Tetap mau ngerepotin diri bikin event juga ya? Nggak sih, sebetulnya karena gini ya, namanya kita ibu hamil, ibu menyusui itu
aku sendiri merasa setelah kita punya anak, kita tuh kayak dikucilkan gitu. Kayak kita tuh terkucilkan, kita tuh jadi nggak punya temen, kita nggak punya komunitas. Kayak dunia kita tuh udah habis buat anak. Oke. Gitu. Nah, dengan kita bikin acara seperti ini gitu ya. Pertama, mereka akan bertemu komunitas yang lebih positif, di mana yang seperjuangan pastinya. Oke. Kedua, di sana kan kita nggak cuma komunitas, nggak cuma acara seneng-seneng aja gitu. Kita juga ada edukasinya, ada talk show-nya, ada konsultasinya. Jadi kayak ada USG gratis kayak gitu. Iya? Jadi buat beberapa ibu-ibu yang misal kayak nggak pernah USG, kan ada ya beberapa memang yang mereka mungkin nggak mampu untuk membayar USG. Nah, mereka bisa datang di situ buat USG gratis kayak gitu. Jadi kita sebetulnya lebih pingin kayak ibu-ibu tuh tahu gitu, kalau kamu nggak punya support system mungkin di sekitar kamu, tapi kamu ada Mam Uung yang bakal jadi rumah, bakal jadi keluarga kamu. Yang ngontak Mam Uung ini seberapa banyak yang dari luar Surabaya? Ini biasanya Surabaya kan? Ya. Banyak juga dari luar kota ngontak tuh banyak. Justru kita itu paling besar dari luar Surabaya. Which is apa? Jakarta kah? Jakarta, terus luar pulau kita juga banyak gitu. Cuma kalau kita kan ada konsultasi offline, konsultasi kita datengin ke rumah. Gitu. Jadi kayak nggak mungkin gratis dong? Gratis. semua punya kita tuh gratis, Kak. Jadi konsultasi ke rumah gratis. Gratis gitu. Karena kita tahu ibu-ibu yang baru melahirkan itu dia nggak bisa keluar-keluar gitu. Dan kadang udah riweh banget kan mau bawa anaknya, mau ini. Jadi kayak ya udah kita datengin ke rumah mereka gitu. Harapannya tuh ini ya. Harapannya kalau ngasih pelayanan gratis nanti orang jadi tergugah buat beli produknya pasti dong. Sebetulnya harapan kita adalah kita itu pengen mereka menyusui itu lebih lancar. Mereka tuh tahu menyusui itu kayak gimana. Harapan kita ketika mereka tahu caranya menyusui, mereka bisa menyebarkan informasi itu ke orang-orang sekitarnya. Gitu. Jadi kan kalau dengan begitu angka menyusui akan makin meningkat. Gitu, karena ASI itu luar biasa banget. Dan itu yang nggak aku dapetin waktu aku nyusuin di anak pertama gitu. Jadi aku tuh pengen kayak apa ya, meningkatkan kesadaran orang akan menyusui gitu. Mereka bangga sama menyusui, sama proses menyusui gitu. Karena kalau kita lihat deh akhir-akhir ini tuh di thread contoh deh, orang tuh pada ngeluhin, nggak ada yang pernah bilang kalau menyusui tuh secapek ini gitu, menyusui tuh sesakit ini gitu. Kenapa nggak ada yang nge-thread kayak ternyata menyusui itu seindah ini ya? Iya. Mau bikin ininya beda ya, sudut pandangnya beda. Bener gitu. Mungkin karena saya tidak pernah dalam posisi menyusui. Jadi dari tadi tuh konteksnya tuh kayak, ya kalau dari sisi bisnisnya ya, ini gimana caranya sustain ya kalau misalnya yang dibikin eventnya gratis, terus konsultasinya gratis, tapi rasa-rasanya karena memang dilakukan dengan niat yang baik ya, dengan niat yang tulus-tulus aja, jujur-jujur aja, genuine aja, makanya bisnisnya ngikut sendiri gitu kan? Bener. Gitu. Sebenarnya sama sih, persis sih sama yang kita coba lakuin sih. Artinya kejujuran ketika kita kayak nanya sama tamu gitu kan, kita berangkat dari rasa penasaran yang tulus aja gitu, atau bikin konten apapun lah di sosmed, ya emang kegelisahan kita murni soal itu gitu. Benar. Nanti otomatis yang nonton juga bisa ngerasain kalau ini emang tidak ada kepura-puraan di dalam bikin semua ini gitu. Kayaknya itu yang coba dikembangin juga ya. Kalau kita jujur, purpose driven gitu, kita punya purpose-nya apa, semuanya akan ikut gitu. Benar. Ya kira-kira. Bahkan kita itu kan punya komunitas kan, Kak. Kita sebutnya komunitas pejuang ASI. Pejuang gitu. ASI. Nah, itu kan kita udah ada anggotanya berapa? 80.000. Oh, soalnya saya punya komunitas cuman satu doang. Siapa jangan-jangan si Kuki nih? Cuman saya aja. Komunitas main padel. Suka main padel nggak? Enggak. Suami yang suka. Iya, dia nggak bisa ikut. Kenapa? Karena komunitasnya cuma saya doang. Eksklusif ya? Iya, memang aneh. terus. Tadi anggotanya berapa? Jadi kan kita punya komunitas dan komunitas kita tuh benar-benar solid banget. Oke. Itu kalau misal kita adain event tuh, mereka benar-benar yang histeris banget untuk ikutan eventnya kita. Gitu. Bahkan yang kemarin festival itu kita sampai ini banget ya. Apa? Ya 3.000 yang. Jadi kan waktu mau join ke event itu kita harus daftar kan. Itu langsung kita buka berapa menit langsung 3.000 sampai down. Benar-benar kayak gitu. Jadi mereka benar-benar solid banget. Bahkan kalau misal kayak kita apa gitu, mereka benar-benar yang langsung kayak ini banget, kayak militan banget gitu. Berarti komunitasnya
di maintain dengan cara apa? Apa ada WA group? Ya, ada WA group, ada Telegram group. Kita kan juga jadi tuh kita ada event yang rutin, kayak misal ada IG live, terus ada webinar sebulan sekali, ada Telegram live kayak gitu. Terus Telegram chat ya, belajar itu. Terus habis itu nanti yang big eventnya tuh biasanya kita tiap sebulan sekali ada misal prenatal yoga, ada misal pilates yoga, terus ada misal acara buat kayak webinar parenting. Jadi nggak cuma ibu aja gitu, karena kita yakin ibu menyusui yang sukses itu juga ada peran ayah di sini gitu. Jadi ada parenting di situ. Terus kalau big event kayak gini nanti acara di CP itu kadang setahun sekali. Ini kita yang terbesar nanti di CP, yang tahun-tahun kemarin tuh kita paling kayak 1.200 ibu-ibu webinar kayak gitu. Berarti yang untuk di CP orang masih bisa datang kah atau memang tadi udah di book? Kalau yang book itu yang khusus kalau mereka mau ikut kelas, karena kan kelasnya kita gratis dan di situ ada goodie bag dari sponsor, yang mana itu terbatas gitu kan. Memang ibu-ibu ya, ibu-ibu sekali kalian ini. Terus. Tapi kalau semisal kalian yang nggak dapet slot kelas, itu kita bikin mission nanti di sana. Jadi, apa tuh? Jadi kayak ibu-ibu nanti harus menyelesaikan misinya gitu. Jadi di situ nanti ada kayak misi apa, misal misi sharing kah, misi apa, tapi tetap dapat goodie bag ya, cuma pasti akan berbeda dengan goodie bag utamanya gitu. Oke. Ini Uung sendiri yang mikirin semua konsep ini atau udah ada tim berarti? Enggak ada tim. Timku tuh benar-benar udah mereka bekerja dari hati sih. Iya sih, kebayang sih kalau purpose-nya kayak gini ya. Benar. Bahkan tim konsulku itu ketua tim konsulku itu dia ibu yang tidak bisa menyusui anaknya. Ketua timnya gitu, dan dia selalu ada perasaan bersalah ya tentunya ketika dia tahu sekarang kayak ASI itu sebagus itu, dia ada penyesalan. Nah tapi cara dia membalas dendam penyesalan ini adalah dia pingin membantu ibu-ibu, makanya dia benar-benar militan banget nih kalau misal kayak balesin chat, konsul apa semua juga kayak gitu. Bahkan kita ada SOP-nya Kak, satu orang minimal maksimal 20 menit, nggak boleh lebih dari itu untuk dibales. Ya. Kirain konsulnya maksimal 20 menit. Bukan, ngebalesnya maksimal 20 menit. Nih, 600.000 orang. Gimana ceritanya sih? Ada nggak contoh chat nih? Mau lihat dong. Ini jadi itu kayak orang bebas nanya. Jadi kayak gini. Ini kakak ini aja deh. Oh ini contohnya. Ya itu banyak. Soal aku punya kondisi, suami bilang gara-gara aku pas hamil nggak jaga makan, bla 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 bla. Jadi kadang itu nggak cuma masalah ASI. Oh paham sih maksudnya. Tapi artinya apa tuh? Artinya ASI tidak keluar karena masalah psikologis gitu? Benar. Itu karena itu bisa mempengaruhi ASI juga gitu. Ada hormon yang akhirnya menghambat proses keluarnya ASI itu. Karena overthinking terus kali ya. Benar. Oke, saya sering overthinking sih. Pantas selama ini. Aku nggak bisa nunjukin chatnya, soalnya ibu-ibu kadang kalau chat itu mereka nunjukin. Oke, nggak usah. Ini, betul, nggak gitu. usah. Karena kan betul pasti ada kayak usah. video ini udah bener atau bener. Klarifikasi yang tadi gue lihat tidak ada. Klarifikasi aja. Oke, apa yang bisa dilakukan ibu-ibu kalau misalnya dia emang nggak bisa ngasih ASI gitu? Ada nggak tahapan-tahapannya itu apa aja? Jadi gini, sebetulnya ASI sendiri itu kan udah dibentuk dari ibunya hamil. Oke. Gitu. Jadi hampir kecil banget kemungkinannya kalau ibu itu nggak bisa ngeluarin ASI. Nah, tapi yang terjadi saat ini itu adalah kan karena sistemnya, support sistemnya itu yang kurang gitu ya. Misal kayak ada nih temen aku sendiri lahiran di rumah sakit, hari kedua ASI nggak keluar, dikasih surat sodoran, suruh tanda tangan, anaknya dikasih formula. Gitu. Padahal kan sebetulnya itu ada proses belajarnya gitu kan. Nah, makanya kita dari tahun kemarin tuh kita mulai edukasi masalah ASI itu dari ibu hamil. Oh, justru dari sebelum melahirkan. Bener. Kalau dulu kan kita edukasinya dari 2019 tuh ibu menyusuinya. Tapi lumayan, menurut kita tuh akhirnya lumayan telat. Karena kan kadang anaknya tiba-tiba udah 3 bulan mamanya baru tahu tuh edukasinya. Terus mamanya nyesel kayak gini. Makanya mulai tahun kemarin kita dari ibu hamil. Makanya acaranya kita kan sekarang Bumil Busui. Gitu. Jadi udah di-prepare nih mamahnya dari hamil, edukasinya gimana. Nanti kalau semisal ASInya nggak keluar harus apa gitu. Terus beberapa biasanya udah kita kayak booking tanggal ya kan, biasanya udah tahu ya due date-nya kira-kira kapan. Jadi nanti kalau semisal kayak mau didatengin atau mamahnya mau janjian datang ke kantor. Jadi kita punya breastfeeding home di Surabaya gitu. Nanti mamanya bisa datang gitu. Nah, dengan dari hamil ini mamah itu udah mengerti. Contoh dari anatomi payudaranya, misal ada yang putingnya
putingnya besar, putingnya kecil, putingnya masuk kayak gitu-gitu, itu udah bisa, paling nggak mama tuh udah bisa ngenalin kondisi dirinya tuh gimana. Jadi kalau misal nanti pada saat melahirkan ternyata anaknya jadi susah nih neteknya kayak gitu, mereka kan paling nggak udah tahu, oh iya ini karena begini, jadi nggak overthinking kemana-mana. Gitu, dan mereka udah tahu, oh nanti kalau karena ini solusinya apa gitu. Oh, tapi berarti perkembangan dari tahun 2019 itu dari kalian sendiri banyak belajar ya? Banyak Karena pasti banget. ada hal-hal baru, ilmu baru, masalah baru ya? Bener, bahkan kan 2019 itu kan dari aku sendiri awalnya. Iya, sendirian kan? Sendirian gitu, terus sampai akhirnya karena suami aku lihat aku balesin kayak begitu, dikasih satu tim di mana kita itu benar-benar nggak ada background medis sama sekali. Nah makanya kenapa di situ kita menggandeng para dokter dong, buat supaya kita juga nggak sampai salah, nggak sampai menjerumuskan orang gitu. Jadi di situ ada dokter, terus kita juga akhirnya belajar, kita ambil sertifikasi konselor yang kayak itu tadi. Dan bahkan sampai sekarang tuh kita setiap bulan masih ada kelas bareng dokter-dokter kita. Jadi kayak kan ilmu menyusui itu ada update-nya terus kan. Jadi belajarin jurnal-jurnal terbaru kayak gitu supaya kita juga update terus informasinya. Jadi awalnya dulu sendiri. Terus sama sempat dibantu suami juga? Enggak, Jadi sendirian nih? Sendirian. Baru nge-record tim tuh pada saat apa? 2019 itu. Pada saat apa? Saat mau ngembangin apa komunitas ya atau belum. WA Jadi group itu waktu 2019 kita benar-benar nggak ada kepikiran bakal sampai hari ini sih sebetulnya. Kita nggak ada kepikiran mau bikin komunitas, mau bikin event-event kayak gitu, nggak ada. Jadi cuma kita mau ngembangin sisi konsultasinya doang. Konsultasi gratis, karena kan ya itu tadi banyak kan yang ngechat gitu, bahkan kadang tuh sampai orang tuh kita balesin pakai voice note supaya cepet gitu. Jadi balesin kayak gitu, kita kembangin dari konsultasinya dulu. Nah konsultasi akhirnya suami saya, dari situ akhirnya suami saya ikutan, dia sampai ambil konselor juga supaya dia bisa paham dari sisi papa. Karena edukasi menyusui itu nggak bisa cuma dari sisi ibunya. Nah kalau misal contohnya nih kayak Bang Radit nih, aku yang edukasi, pasti Bang Radit kan nge-reject, tapi kalau sesama sisi cowok, sisi papa kan pasti lebih masuk dong kayak gitu. Makanya suami aku pun akhirnya juga ikut belajar gitu supaya dia bisa ngedukasi dari sisi papahnya itu tadi. Di tim banyak yang cowok juga, banyak laki-laki tim juga. Cowok kita tuh kayaknya baru masuk tahun ini ya. Sebelumnya tuh kita full cewek semua. Cewek dan ibu-ibu. Oke. Karyawan pertama masih inget siapa? Masih. Apa dia posisi apa? Packing, sales. Iya. Oh berarti dari bantu aku packing, karena dulu kan aku yang konsul, dia yang packing. Produknya apa yang pertama dulu? Langsung ngasih booster? Langsung ngasih booster. Itu. Menemukan formulasinya dari? Awalnya itu jadi anak aku kan kondisinya tuh tadi itu berat badannya kurang. Terus anak aku tuh banyak alergi, di mana aku tuh nggak bisa minum ASI booster yang beredar gitu. Terus ada dokter hewannya anjing aku. Oke, lanjutin aja. lanjutin dulu ya. Lanjutin. Ini biar nggak berhenti di situ ya. Iya, jadi ada dokter hewannya anjing aku. Kan aku tuh suka body talk buat anjing aku sebetulnya. Body talk? Iya. Apa tuh body talk? Jadi kayak kita ngobrol sama anjing kita gitu, ngobrol sama hewan kita. Body talk namanya? Iya. Kenapa kalau body sekarang talk? Mungkin sebutnya animal communicator. Oke. Jadi kayak kan anjing aku tuh kayak dulu kalau aku asam lambung, dia juga suka ikut asam lambung. Iya bener itu sampai sekarang. Oh iya kita sama nih. Nah makanya waktu itu aku tuh sering akhirnya kayak animal communicator gitu. Terus dari situ tuh dokternya tuh bilang kamu lagi stres apaan kayak gitu. Nah waktu itu kan aku stres karena anak aku kan. Terus dari situlah dia mengenalkan ke temennya. Oke udah lewat nih. Oke. Urusan dokter hewan udah lewat tuh ya. Oke. Jadi dia kenalin ke temennya. Nah temennya itu yang bikin ini pertama gitu. Jadi kayak formula Mam Uung pertama itu yang bikin formula pertamanya itu. Jadi dia itu juga sebetulnya nggak dijual. Dia suka kasih buat sosial juga. Jadi dia tuh dokter. Dia suka bikin racikan dari daun kelor ini. Oh dari dokter. Ya dia suka kasih ke kayak misal warga-warga setempat yang kurang mampu gitu. Nah dia suka sosial begitu. Terus akhirnya dari situ aku minum kok di berat badan anakku bagus banget, aku sharing lah di Instagram. Lalu? Ya dari situ akhirnya ketemu sama mamah-mamah. Oh, tapi belum kepikiran mau jualan pada saat itu kan? Karena kan waktu itu cuman nyobain. Bener. Atas rekomendasi dokter gitu. hewan. Jadi aku sharing, terus waktu itu aku langsung suruh beli ke dokternya langsung. Cuma si dokter Nick, ya mungkin karena dia juga
awalnya tuh sosial, dia bilang kayak ribet banget, aku nggak mau ngurusin ini, mending kamu urusin aja gitu. Nah dari situ akhirnya aku jualin gitu. Jadi buat mama-mama yang mau aku jualin gitu. Diproduksi berarti rumahan ya? Tadinya awalnya. Dokternya itu dia kayak punya pabrik gitu, kayak apa mungkin udah skala pabrik. Bukan pabrik, apa ya, kayak mungkin kalau kayak di itu loh kayak yang bikin keracik obat, laboratorium kayak gitu, bener-bener ya. Ada labnya lah gitu. Bener kayak gitu. Nah, kayak dia bikin di situ. Bener. Kayak berarti pada awal-awal kuantitas produksinya nggak gitu banyak dong? Nggak gitu banyak. Jadi kita paling sebulan kayak 5.000 gitu. Tapi gak beneran. Banyak sih. Memang gak banyak. Pasir di Ancol tuh 5.000 lebih tuh. Tapi itu benar-benar kayak ini banget, udah dicicil gitu loh. Kayak itu nyicil banget dokternya. Makanya terakhir si dokter nih bilang kayak nggak mau gitu. Dia udah nggak mau nerusin, terus dia suruh kita cari pabrik. Oke, berarti sekarang ini output produksinya lebih dari 5.000 dong? Iya. Gila. Ngebayangin jualan buku 1.000 aja. Ngos-ngosan juga ya. Ini produksi udah pasti lebih dari 5.000. Oke, akhirnya pindah ke pabrik. Baru tuh skala produksi ngikut tuh. Sama demand-nya juga makin naik kan? Benar. Dalam rentang berapa lama sampai akhirnya sampai pindah ke pabrik? Setahun nggak ada kali? Iya, 2020 tuh kayaknya kita udah pabrik deh. Wah, cepet banget ya ininya ya. Iya. Karena memang keresahannya nyata kali ya. Karena memang bener ngalamin. Dan ibu-ibu banyak yang ngalamin juga ya. Ya, dan sebetulnya tuh lebih banyak yang membuktikan khasiatnya sih. Karena kan kalau semisal kayak kamu cuma ngalamin tapi kamu nggak merasa produk itu bekerja di kamu, ya berhenti di situ gitu. Bener. Tapi karena ya itu tadi, makanya kayak ibu-ibu tuh banyak yang terbantu dengan produknya kita. Akhirnya mereka kan dari mulut ke mulut gitu. Yang awalnya juga mungkin dari lingkungan aku, terus dari keluar gitu. Jadi soalnya dulu itu aku ingat banget awal kali aku mulai Mamuung tuh sebetulnya follower di Instagram aku tuh cuma 3.000 gitu. Jadi bener-bener 3.000 bisa apa sih kayak gitu kan gitu. Tapi tuh kayak banyak banget ibu-ibu yang aku juga nggak tahu, bisa dari Semarang, dari Tangerang, Bogor, kayak mana-mana tuh bisa tiba-tiba ini. Tapi pada akhirnya produknya harus menjual dirinya sendiri sih. Kayak saya kan punya anak, terus anak tuh ada make buat rambut lah gitu. Dan harganya lumayan pricey tuh. Cuman kita ngeliat sendiri hasilnya. Maksudnya kelihatan dari kilau rambutnya, dari ininya. Itu betapa bedanya kalau dibanding produk lain. Nah, gara-gara itu jadi nyantol gitu. Artinya mau nggak mau produknya juga harus bener kan. Kita mau cara promosi kayak apapun, kalau produknya nggak kurang oke ya nggak akan kemana-mana juga kan. Gitu. Karena kita itu punya prinsip value produk kamu itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan harganya. Bener kan? Nah, dan setiap kita bikin produk itu ya suami aku yang sampai ngomel, kita bisa developnya tuh bisa sampai 2 tahun lebih. Karena aku benar-benar tuh cobain ke aku sendiri dulu, ngefek nggak di aku, bekerja nggak di aku. Makanya sebenarnya kalau di Mamuung produk kita tuh nggak banyak. Banyak yang bilang kayak jualin dong ini, jualin dong gitu. Kita nggak mau karena aku ngerasa kayak nggak butuh gitu loh. Kayak kita tuh bukan toko kelontong yang jual semuanya, nggak aji mumpung gitu. Jadi benar-benar kalau aku merasa itu nggak butuh ya aku nggak akan jual. Aku cuma mau jual produk yang bisa jadi solusi buat ibunya. Harga berapa itu? Kalau ASI besarnya deh? 120.000. 120.000. Itu juga udah diteken banget kali harganya ya supaya lebih terjangkau ya? Udah banget. Karena kan jadi gini, kalau kita bikin produk pun tuh sebenarnya ada grade-nya kan Kak. Aku juga baru taunya tuh waktu develop produk. Karena waktu dulu perpindahan ke pabrik, kan kita dikasih sampel banyak tuh sama pabrik. Terus pabrik kan nggak mau kasih tahu kan, ini pakai yang paling bagus ya, ini grade apa, nggak mau kasih tahu kayak formulasinya berapa mereka nggak mau kasih tahu. Pokok kita dikasih pertama tuh 6, disuruh cobain semua gitu. Nah dari 6 kamu suka yang mana, nanti baru aku bocorin tuh isinya apa kayak gitu. Nah kebetulan yang pas aku coba yang grade-nya paling bagus, yang formulasinya emang paling mahal gitu. Jadi ya di situ makanya kita kalau secara untung tuh aduh tipis, kayak bahkan udah ini banget kalau dibandingin sama fasilitas yang kita kasih ya. Bener sih, sama kayak kita kan di sini juga ada stand up comedy, kita suka jualan tiket kita emang marginnya juga nggak gitu gede juga gitu kalau dibandingin sama teman-teman yang lain, maksudnya dari harga ya, dari harga masuk teman lain yang inilah apa namanya, yang sama-sama juga bikin lah gitu. Kenapa nggak dinaikin banget ya, karena itu sih kita mikirin mungkin orang pengen banget nonton tapi
waktu nabungnya nggak gitu banyak. Benar. Ya kan, mungkin sama aja kayak gitu juga. Ya, karena sebetulnya kalau kita mau ini ya naik-naikin aja gitu. Tapi kan kalau kita naikin nggak akan menjangkau ibu-ibu yang lain. Nah sebetulnya kita tuh sering Kak, kayak misal nih contohnya kayak besok acara festival atau kita di webinar atau kita di ini tuh kita kadang kasih free juga ke ibu-ibu gitu. Jadi kita sering banget kayak misal nih kalau ibu-ibu ada yang misal kayak ngechat apa gitu, kadang kita juga kasih free buat support ke mereka gitu. Tapi kalau semisal nih mereka cocok, mereka mau beli kan, kalau harganya terlalu tinggi itu jadi membebankan buat mereka. Dan aku merasa produk kamu jadi nggak solusi. Oke, I see. Kalau kan kita bicara kalau jualan produk itu harus ada recurring nih yang terus menerus kan supaya bisa tetap sustain gitu. Yeah. Tapi untuk ibu menyusui kan ada batasnya. Ya. Itu berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun minimal ya kalau nggak salah ya. 2 tahun maksimal. Maksimal justru. Ya. Oh soalnya ada yang di majalah yang 3 tahun, 4 tahun itu. Sebetulnya bisa, tapi kayak kalau dari Inicha sendiri tuh 2 tahun. Oke. Nah begitu lepas 2 tahun selesai dong berarti. Nggak ada customer lagi dong. Nah, masanya kalau di Mam Uung itu mereka itu jadi ini ya, karena mungkin mereka tuh udah cinta kan, mereka benar-benar ngerasain Mam Uung itu kayak keluarganya mereka. Jadi even mereka nggak menyusuin, mereka tuh nanti bisa sharing-sharing. Jadi banyak yang kadang kayak DM aku sharing loh ke tetangga aku, soalnya dulu udah pernah terbantu sama Mam Uung gitu. Jadi dia sharing ke tetangganya, nanti misal tetangganya terbantu sharing lagi kayak gitu. Jadi tuh benar-benar kayak dari mulut ke mulut. Jadi ya makanya itu aku bilang kayak ini setengahnya ada jalur langitnya juga ya. Karena akhirnya tuh kayak mereka ini sendiri kayak jadi gulungan bola salju gitu. Iya, level tertinggi konsumen tuh kalau udah jadi evangelis tuh udah ngomongin produk kita kemana-mana. Bener. Tapi itu nggak dipikirin ya sama sekali. Nanti aku akan bikin yang ini supaya nanti orang ini nggak ya emang dilakuin apa adanya aja ya. Iya gitu. Karena betul-betul kayak bisa gitu ya. Sharing sharing di Instagram ya, sharing aja sebetulnya, kayak sharing kayak sehari-hari apa, kasih tips kayak gitu. Lama-lama mereka bisa ngikutin. Oke, kalau kondisi kamu sekarang udah berhenti menyusui dong? Enggak, anak aku masih 10 bulan, anak ketiga. Oh, anak ketiga. Iya. Karena ada Mang Uung kah, makanya harus yaudah ada lagi. Gitu ya, kayaknya biar ini harus beranak terus ya. Iya, biar bisa nyobain produknya terus, formulanya terus. Iya. Bener. Bahkan waktu aku, soalnya gini, aku relate banget tuh ya, karena waktu itu kan pompa tuh juga gitu kan, kita kan punya alat pompa juga tuh buat ibu menyusui, juga harus begitu Kak. Jadi udah selesai menyusuin pun tetap harus nyobain pompa, hisapannya gimana, enak nggak, sakit nggak, kayak gitu. Kayaknya emang bener. Karena Enggak, udah tutup pabrik. Tapi enggak, berarti nanti ke depannya gimana kalau udah selesai menyusui ya pasti ada tim yang inilah ya. Iya ada, kan makanya di tim kita itu kebetulan kan juga banyak cewek. Jadi biasanya tim kita jadi panelis. I see. Gitu, mereka juga cobain gitu. Dan biasanya kita juga nggak terang-terangan langsung kasih tahu ini supaya mereka nggak subjektif ya. Jadi lebih objektif gitu pendapatnya gitu. Dan kita pun beberapa ibu-ibu yang kayak tadi di komunitas, kita juga suka sebar sampel Kak, kadang kayak beberapa ibu yang lagi menyusui kita tanyain mau nggak dicobain gitu. Jadi supaya kita juga tahu kan feedbacknya di customer tuh apa gitu. Jadi itu yang selalu kita lakuin ketika kita develop produk. Jadi bukan produk yang aku mau, tapi apa yang market butuhin. Ala-ala FGD gitu kali ya, kayak nyebar tes ya, tes produk gitu bener, ya. Ada gitu. Komentar dari mereka yang akhirnya membuat sebuah produk tidak jadi ke market nggak gara-gara komentar atau? So far sih nggak ada, karena biasanya kita internal dulu baru eksternal. Jadi kalau internal udah approve baru disebar ke eksternal. Jadi biasanya eksternal itu paling kayak A dibanding B, mereka ternyata lebih tinggi yang A atau yang B kayak gitu. Tapi rapi juga ya sekarang. Mungkin karena udah 6 tahun kali ya. Ada orang yang khusus mikirin nih, maksudnya kayak orang operasionalnya kah dari awal atau? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Jadi tim ketawa kita tuh, satu orang ketawa. Ini termasuk tim lama aku. Oh. Jadi ya 5 tahun. Waktu masih kita belum punya kantor ya. Dulu di rumah. Di rumah. Jadi sampai kamar anak aku tuh jadi kantor desain, terus ruang tamu jadi apa kayak gitu. Dulu betul-betul di rumah. Gitu, terus baru akhirnya kita sewa kantor. Ini termasuk tim lama aku. Jadi benar-benar apa ya, tim-tim lama itu mereka semua tuh udah darahnya Mam Uung banget. Ini juga tim lama aku ini. Darahnya warna deket ya, udah ya. Dibelah apa nih warnanya nih?
Dia 3 ASI booster lah sehari. Dia coba. Subur. Tantangannya apa sekarang dengan dulu pas masih kecil, masih dengan skala produksi yang nggak sebesar sekarang, pasti banyak challenge-nya. Tapi ada nggak yang sekarang baru dirasa, oh ternyata kalau udah dalam posisi yang lebih besar, udah punya kantor, punya karyawan lebih banyak, ternyata challenge-nya lebih berat juga atau lebih baru? Apa yang dirasain tuh? Sebetulnya tantangannya tuh ada ke ibu-ibunya sendiri. Kenapa gitu. tuh? Karena di ibu-ibu tuh gini Kak, kayak kita tuh kan ibu-ibu ada yang ASI, ada yang ASI-nya tuh menyusui, ada yang ada yang menyusui secara langsung, ada yang pumping. Ada yang ngasih anaknya ASI, ada yang ngasih anaknya formula. Gitu. Jadi menurut aku tantangan terbesar sekarang tuh adalah ibu-ibu tuh kayak terpecah. Mereka kayak punya kubu sendiri-sendiri. Oh ya? Iya, gitu. Jadi kayak yang anaknya ASI mengagung-agungkan anaknya sih, yang formula merasa kayak ini mentang-mentang formula begini gitu. Padahal kita tuh pengennya, kita tuh edukasi. Kita nggak mau judging kok masalah misal anak kamu diberikan formula gitu. Tapi tuh sebetulnya ada loh caranya supaya kamu nggak sampai ke formula gitu. Nah kita kan pengennya ke situ ya gitu. Kita pengennya tuh ngerangkul semua jadi satu gitu. Karena menurut aku dan apapun yang mereka pakai juga ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, kita nggak gitu. usah ngejudge juga kan? Bener gitu. Jadi kayak misal contoh nih, orang yang konsultasi ke kita akan selalu tanya goals kamu apa gitu. Jadi misal gini, kita tahu ya kalau di konselor menyusui itu kan yang pertama kamu harus menyusui secara langsung. Terus baru kamu pumping pakai ASI donor. Kalau misal ini udah nggak bisa, baru kamu pakai formula gitu. Tapi kalau misalnya kayak begini, kayak kemarin aku ada konsul ke rumah salah satu mama. Dia stres banget nyusuin anaknya secara langsung. Ya aku tanya, goals kamu apa? Dia bilang, aku stres banget kalau nyusuin anakku secara langsung. Aku lebih nyaman kalau aku pumping. Ya udah, go ahead gitu. Kita belajar solusinya apa, caranya gimana gitu, supaya kamu walaupun kamu pumping tapi kamu tetap punya bonding sama anak kamu, caranya gimana, kan itu yang mau di ini. Jadi kita tuh nggak terpecah gitu, karena banyak sekarang tuh kayak suka sedih sih kadang kayak baca-baca begitu kayak mentang-mentang anaknya yang ASI jadi merasa ini banget. Emang gitu. suka diserang gitu berarti? Banyak Padahal banget. kan kamu edukasinya juga nggak gitu kan? Enggak. Lah kok diserang? Gitu. Kadang kan misal kalau kita bikin konten, hooknya kan pasti kadang ada hook beberapa yang ini. Kadang mereka juga nggak mau nggak mau dengerin sampai akhir. Mereka udah langsung ngejudge kayak wah ini begini gitu. Atau misal kayak kemarin sempat kita edukasi. Padahal kita benar-benar edukasi nih. Kalau ASI itu begini, kalau formula begini, perbedaan apa. Tapi udah langsung dibilang wah itu udah macam Tuhan aja tuh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sih tantangan terbesar adalah edukasi. Buat para ibu-ibu ini itu menurut kita masih PR banget. Iya, artinya kan bagian apa aja juga terserah lah ya, kan tuh pilihan masing-masing ibu-ibu juga. Dari pihak kalian ya kalian cuman edukasi sesuai apa kalian tahu aja. Bener gitu. Kadang-kadang kalau di pihak kita tuh suka ada ngerasa bahwa apa yang diomongin itu untuk ngincar dia. Kadang-kadang tuh di Indonesia tuh suka banyak yang kayak gitu tuh. Kita ngomong pakai ini, jangan pakai ini. Oh berarti gua selama ini. Padahal kan itu nggak personal buat dia kan. Benar-benar. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Kadang-kadang orang take it very personally aja gitu. Oh lo ini gue ya, nyikat gue ya. Enggak juga sih, orang kita bicara padanya juga gitu. Mungkin itu tantangan terbesar sih sebetulnya sekarang gitu. Karena kalau kita itu kan pasti mengedukasi. Kita edukasi ini baiknya ini, jeleknya ini, positifnya ini, negatifnya ini. Tapi keputusan kan semua tetap sebetulnya kembali ke ibu. Iya. Gitu. Ibunya mau gimana gitu. Tapi kan kita edukasi dulu. Untuk produk-produknya sendiri ada perubahan formulasi nggak dari 2019 itu sampai sekarang? Ada? Sering. Oh iya? Iya. Termasuk ASI boosternya? Termasuk ASI booster, susu, bahkan kayak ya namanya kita kan juga belajar terus ya gitu. Kayak contohnya dulu di ASI booster kita itu awalnya cuma daun kelor doang. Terus sekarang kita ada ikan gabusnya karena kita ngelihat ibu di Indonesia itu jarang yang makan protein hewani gitu, lebih banyak makanya kan sayur-sayur kalau ibu menyusui, makanya kita tambahkan protein hewani di situ. Terus contohnya kayak kemarin kita bikin susu gitu, jadi kita benar-benar buang kayak maltodextrin, sukralosa, bahan-bahan pemanis yang berbahaya buat ibu kayak gitu. Terus kayak kita tambahin apa yang memang bisa menunjang, mensupport buat ibu menyusuinya kayak gitu. Secara kalsiumnya, zat besinya buat ibu hamil juga bagus kayak gitu. Jadi pasti kita ada upgrade formula terus. Berarti produknya apa aja tuh? Ada tadi kan ASI booster itu yang utama pasti ya? Yang utama ASI booster sama pompa. Gitu. Pompa juga di-develop dari nol itu? Dari nol. Wow. Gitu. Bahkan kita sampai sekarang, jadi kita itu jarang bikin produk baru. Kita lebih sering vertical improvement gitu. Jadi kayak ya produk yang udah ada tapi kita perbaikin terus gitu. Karena menurut kita itu kayak lebih oke
gitu ya efeknya ke ibu-ibu dibanding kalau kita bikin produk baru terus kayak gitu. Iya ya. Tapi nggak ada dorongan dari tim kayak, Bu ini variannya lebih banyak lagi. Ada ya, SKU-nya lebih banyak. Ada. Bahkan kadang bukan dari tim, dari mamah-mamahnya pun request gitu. Kadang misal kayak kita bikin susu. Kemarin kan susu kita ada 3 rasa tuh, banana, vanilla sama coklat. Gitu. Terus mereka kayak suka bikin yang ini, kayak sekarang nih lagi musimnya matcha. Bikin dong yang matcha gitu. Tapi kan kayak kita juga mikirin, karena kan kita benar-benar memperhatikan secara ingredients-nya. Nah, kadang beberapa ingredients tuh kalau enak, kalau bagus, rasanya jadi nggak enak. Oke. Gitu. Sedangkan kayak di Indonesia nih lidahnya masih menuntut yang enak, karena kan yang namanya ibu menyusui harus enjoy dong. Kita tuh mikirnya gini, percuma kamu bikin produknya bagus banget tapi kalau nggak bisa dinikmatin. Gitu. Jadi seringnya tuh PR-nya di situ. Gimana kita bisa bikin produk yang bagus, harganya yang murah, gitu ya. Tapi bisa enak. Susah gitu. sih itu. Susah sih. Kita pertama kita harus set harga kalau bisa tuh seminimal mungkin supaya semua bisa menjangkau. Kalau ini ekspor ada juga? Belum sih, doain aja ya. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Oh boleh. Boleh. Sebetulnya tuh udah Bahan ada makanan beberapa mama-mama yang kayak kadang dari Korea kemarin itu nitip gitu, Swiss itu nitip beli gitu. Gila, udah banyak. Dibawa ke Swiss gimana? Ya, bahkan yang gimana caranya kemarin nih yang lucu banget, ada salah satu kita ketemu di TikTok ya, Mama Malaysia. Jadi dia itu sampai kontak kita, dia bilang dia suka banget sama Mam Uung karena di Malaysia itu nggak ada komunitas untuk ibu menyusui yang edukasi, yang bikin acara-acara untuk ibu menyusui kayak gitu di Malaysia gitu. Jadi mereka sampai kontak ke kita gitu. Seru juga kalau bisa ke Eropa segala ya. Benar. Iya ya, terus AC booster. AC booster. Selanjutnya buat Mam Uung apa nih? Ada apa yang mau dilakukan berikutnya? Tadi kan event udah tuh Agustus ya? Iya. Tanggal berapa? 1 sampai 3. Oh iya, 1 sampai 3 hari. Boleh di-spill nggak siapa yang akan datang buat musik, buat apanya? Nanti kita ada Liodra. Iya. Terus ada Bang Radit. Kaget gua. Gimana Bang, mau nggak ngisi stand up Bang? Boleh nih kayaknya. Kalau stand up sih, aku biasanya jarang ngambil di acara orang. Ya anggap aja acara Bang Radit sendiri gitu. Oh iya, boleh aja sih. Iya. Cerita asiku nanti. Tapi rame ya nanti ya? Ya semoga ya. Oke. Harusnya sih kita kalau bikin event mama-mamanya sih semangat banget, karena nggak pernah ada ya kayak event buat khusus ibu hamil, ibu menyusui gitu. Dan kita kan selalu bikin, terus acaranya gratis juga kan. Gratis, dapat goodie bag, ada edukasi, ketemu komunitas baru. Dan cocok buat ibu hamil kan? Bener, ibu hamil, bukan ibu menyusui. Bukan kayak fun futsal gitu kan? Enggak. Ya. Ikut gelinding dong. Ikut gelinding agak serem juga ya. Berarti bikin IO juga dari nol kan? Itu kan a whole different thing itu kan? Itu tim kita. Iya, artinya kan belajar dari nol juga kan? Iya, benar. Itu Gila. jadi kalau misal kayak kita event di Jakarta, itu tim dari Surabaya dibawa naik bis ke Jakarta. Gokil. Ikutan gak nih dia? Ikut. 80 orang? Iya, kita baru 2 tahun ini ya pakai ada IO luarnya ya. Oh, sebelumnya bikin sendiri. Tapi IO luar itu pun bukan yang handle sepenuhnya, jadi cuma kayak di beberapa part aja gitu. Tadi kan katanya pernah suka house visit gratis kan? Masih ingat gak house visit pertama yang dilakuin? Itu aku di luar kota. Di Jakarta. Oh, mengunjungi orang yang mau nanya langsung? Iya, itu benar-benar rumahnya tuh masuk ke gang-gang kecil banget gitu. Bahkan mobil nggak bisa masuk. Orang bisa masuk? Bisa dong. Terus aku apa? Kalau nggak tembok. Berarti tembok dong. Terus. Gitu, ya itu. Terus kayak sebetulnya aku suka banget gitu ya kalau semisal kayak dulu kita pernah kan kayak home visit ke tempat-tempat begitu, terus kayak ke rumah sakit yang kadang kondisinya kurang mampu gitu. Itu kayak membukakan mata banget, wah ternyata PR-nya Mam Uung masih besar nih. Gitu. Karena kan kita justru menurut kita PR terbesarnya kita tuh adalah kita harus menjangkau orang-orang yang nggak tahu tentang ASI. Kalau orang yang tahu tentang ASI mereka datang ke kita, tapi kan ada banyak di luar sana orang yang nggak ngerti tentang ASI, yang anaknya kadang masih bayi udah dikasih makan lah kayak gitu-gitu. Iya. Ada yang dikasih teh manis. Bener, kopi. Astaga. Jadi itu PR kita juga.
Iya. Apa miskonsepsi terbesar soal ASI di Indonesia? Apa yang orang sering salah kaprah? Kayaknya tuh problem terbesarnya tuh adalah ibu-ibu ekspektasi ya. Ekspektasinya ibu-ibu kalau ya ibu habis melahirkan itu pasti keluar ASInya. Menyusui itu datang secara natural aja, secara alamiah karena mungkin dia seorang ibu gitu ya. Sedangkan menyusui itu kan part terberatnya tuh terutama di 3 hari awal. Gitu ya. Kita apalagi misal kayak kamu masih pemulihan, hormonnya masih up and down gitu kan. Terus juga edukasinya mungkin kurang, support system gak ada gitu. Jadi mereka berekspektasi yang ternyata menyusui itu nggak kayak yang mereka pikirin gitu. Aku paling banyak tuh selama ini selalu begitu. Karena mereka berpikir menyusui itu segampang itu, ya tinggal menyusuin aja. Oke. Ternyata enggak. Ya gara-gara merasa itu sangat gampang, ketika tidak terjadi itu langsung stres gitu kan. Karena dia punya ekspektasi berlebihan soal diri dia sendiri. Benar. Nah kalau itu terjadi, ada yang siap jadi konselor kan dari Mam Uung kan? Iya gitu. Dan support system ya di Indonesia ini masih kurang banget support sistemnya. Artinya apa? Kalau misalnya dia sedih terus sekelilingnya, udah gak usah dipikirin nanti gitu. Mending kalau begitu, kadang malah ibunya yang disalahin. Kalau kamu sih. Iya, ini gara-gara kamu nih gitu. Bahkan kayak ini tadi ada yang cerita kan dia dari suaminya gitu. Sampai banyak banget yang pingin juga. Tapi kadang itu sih, kadang emang dari keluarga terdekat nggak memahami rasanya gitu. Nggak bisa ngasih empati yang tepat gitu terhadap persoalan. Terus juga masalah ekonomi kadang, terus kadang perubahan fisik ya seorang wanita gitu, terus dia merasa kayak dirinya jelek, jadi insecure kan sama suaminya kayak gitu juga. Siap. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak bisa kemana? Kalau mau tahu soal Mam Uung ini? Kita ada di Instagramnya mamuung.id, ada pejuangasi.mamuung. Pejuangasi.mamuung.id. Enggak, pejuangasi.mamuung. IG? Iya di IG gitu. Di TikTok kita juga ada, di YouTube kita juga ada. Jadi sebetulnya kita hampir semua platform ada. Oke, jadi tinggal nanya aja ke situ. WA-nya juga ada di sana semua lah ya. Ada di sana informasinya. Semua. Bener banget. Terima kasih udah mampir ngobrol sama kita hari ini. Hati-hati balik ke Surabaya. Iya. Hati-hati di jalan. Oke. Terima kasih. Thank you semua.